Jadi sekitar bulan Februari ya, bulan Februari tahun 2023, saya dapat telepon. Malam-malam saya dapat telepon dari ajudan Pak Prabowo. Ajudan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Nah, jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Jadi saya pernah ketemu dia dulu ketika masih mendampingi Pak Jokowi. Kira-kira intinya begini, Bang, saya tahu Abang 2 kali tidak memilih Pak Prabowo. Saya tahu Abang adalah orang yang berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya bilang iya. Tapi pertanyaannya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya tanya, kenapa Pak Prabowo mau ketemu dengan saya? Ya, mungkin Abang bisa bicara-bicara sama Pak Prabowo, bisa kasih masukan sama Pak Prabowo. Loh, saya kan 2 kali jadi orang yang melawan Pak Prabowo. Nggak apa-apa Bang, katanya. Kalau Abang mau ketemu dengan Pak Prabowo, nanti saya buatkan jadwal. Ya, karena penasaran, akhirnya saya bilang oke. Selama Pak Prabowo nggak keberatan ketemu dengan orang yang pernah mungkin mencaci maki beliau, menghina beliau, menyudutkan beliau, menjelek-jelekan beliau, nggak masalah, saya bilang gitu. Dan akhirnya ketemulah. Ya, nggak lama setelah itu, mungkin 2 minggu setelah itu, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, ketika pertemuan pertama itu, semua pertanyaan saya, semua rasa penasaran saya, semua unek-unek saya terhadap Pak Prabowo, semua yang saya pahami tentang Pak Prabowo, saya tumpahkan di atas meja. Saya ketemu sekitar 2,5 jam dengan Pak Prabowo. Saya tumpahkan semua, saya buka semua di atas meja. Saya pengen lihat apa jawaban Pak Prabowo, dan kemudian saya ngelihat Pak Prabowo marah nggak, Pak Prabowo naik gak emosinya, temperamen nggak, gitu. Di akhir pertemuan itu saya bilang sama Pak Prabowo, saya merasa berhadapan dengan Pak Prabowo yang berbeda, saya bilang. Karena di awal saya sudah datang dengan settingan bahwa kalau saya tanya ini, maka Prabowo akan marah-marah. Seorang Prabowo akan gebrak-gebrak meja. Tapi selama pertemuan itu sama sekali nada suaranya nggak naik, temperamennya nggak naik, dan nggak ada gebrak-gebrak meja. Saya disuguhi makanan singkong. Ya, hidangan di meja Pak Prabowo itu 3 kali saya ketemu selalu ada singkong rebus dan kopi. Kopinya enak sekali. Beliau kayaknya penyuka kopi. Saya tanyakan semua. Saya tanyakan soal penculikan. Soal yang paling sering dituduhkan ke Pak Prabowo kan penculikan. Lah iya, beliau mengakui bahwa ada 9 orang yang beliau amankan. Dan yang beliau amankan itu semua dikirim pulang, diantar ke rumah masing-masing atau dipulangkan ke Polda Metro Jaya, supaya ada pertanggungjawaban bahwa orang ini pulang dengan selamat. Lalu saya bilang, kenapa harus lakukan itu? Karena menurut dia pada zaman itu, kita harus bicara di konteks zaman itu loh. Di zaman orde otoritarian, ya, ketika aparat-aparat negara itu bekerja masing-masing untuk memenuhi harapan dan logika negara pada saat itu. Kalau menurut dia banyak instansi-instansi, banyak kesatuan-kesatuan yang juga melakukan mengamankan orang, cuman nggak bertanggung jawab. Ketika dilepaskan, orangnya dilepaskan aja, kemudian diculik oleh kesatuan lain atau diculik oleh orang lain, kemudian hilang, nggak tahu rimbanya. Yang jadi tertuduh adalah orang yang pertama kali ngambil orang itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang hilang. Karena ketika dilepas, ya udah dilepas aja, nggak diantar pulang. Jadi nggak ada serah terima dengan keluarga atau nggak ada serah terima dengan pihak sipil yang berwenang. Nah, kalau yang dia demi keamanan orang-orang ini supaya tidak terjadi fitnah, maka orang-orang ini ada yang diantar ke rumah. Ya, ada 4 orang yang diantar ke rumah masing-masing. Ada kemudian 5 orang yang diantar ke Polda Metro Jaya. Dia buka itu tanpa ada marah dan emosi sama sekali ketika itu dipertanyakan. Ya, saya juga tanya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah, Pak? Ya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah? Kesannya Prabowo yang saya tangkap itu adalah Prabowo yang sangat pemarah. Ya, Prabowo yang sedikit-sedikit marah. Pak Prabowo menjawab, dia mengakui bahwa dalam hatinya pada masa lalu itu memang banyak sekali kemarahan yang ada. Karena menurut dia setiap hari waktu itu kalau dia buka jendela, yang terbayang adalah kekayaan laut dicuri, kekayaan alam dicuri oleh asing tanpa manfaat yang besar buat negara, ya. Anggaran-anggaran negara dicuri, bocor di mana-mana sehingga manfaatnya buat masyarakat tidak terlalu berasa. Marah aja. Memang marah aja katanya. Tapi setelah dia masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, dia melihat semua kebijakan itu
diperdebatkan dengan sangat serius. Setelah terjadi perdebatan dengan sangat serius, kemudian Presiden mengambil keputusan. Presiden mengambil apa yang harus dilakukan. Jadi dia sadar, oh ya, ini kebijakan ini nggak serta-merta keluar begitu saja. Ini bukan kong kali kong orang per orang. Ini semua kebijakan pemerintah sudah diperdebatkan. Dan setelah selesai diperdebatkan, kemudian Presiden mengambil keputusan. Jadi dia ngerasa, oh ya, dia sekarang tahu dan nggak harus marah lagi. Dan yang terakhir, Pak Prabowo sepertinya menurut yang saya tangkap dari penjelasan-penjelasan beliau, itu memang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena martabatnya dipulihkan. Pak Prabowo cerita, di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan, saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan. Siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan. Di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Ruangan kerja dia yang membawahi semua jenderal-jenderal, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Iya. Harga dirinya pulih, martabatnya pulih. Rasa kecewa dia ketika diberhentikan dari ketentaraan itu sedikit banyak terobati karena Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo yang menjadi kompetitor Pak Jokowi selama 2 kali pemilu menjadi Menteri Pertahanan. Bukan Menteri ece-ece, itu Menteri Pertahanan. Salah satu menteri dengan anggaran dan kekuasaan paling besar di Republik ini. Oh, Pak Prabowo merasa sangat dimanusiakan oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo bilang, ya, dia berterima kasih dengan Pak Jokowi. Ya kan? Pak Prabowo itu benar-benar jadi timnya Pak Jokowi, jadi penggemar berat Pak Jokowi, jadi pendukung paling loyalnya Pak Jokowi.